Greeners, selamat pagi, siang, sore, whenever you hit this. Kembali lagi di episode podcast ACDM, Real Talk for Real Life. Hari ini ditemani lagi sama aku, Angelica, yang akan membahas topik yang lebih santai daripada topik sebelumnya. Karena di episode kali ini kita akan membahas mengenai slice of life yang menampilkan sisi-sisi emosional, tantangan personal, dan pengalaman sehari-hari para guest speaker. Nah, sebelumnya nih di sini Agriners, hari ini kita akan membahas mengenai time management khususnya bagi mahasiswa Fakultas Pertanian dengan membagi waktunya untuk perlombaan dan juga untuk bisnis. Oke, sebelumnya di sini aku mau sapa terlebih dahulu dari narasumbernya. Halo Kak Asti, apa kabar? Halo teman-teman, jadi kenalin aku Asti Nurdewanti. Aku dari agribisnis, bisa dibilang angkatan 22, bisa dibilang juga angkatan 23 di UNED tahun ini. Gitu deh. Oke, Kak Asti ini punya bisnis gitu ya Kak ya. Mungkin boleh dikenalin sedikit nih tentang bisnisnya ke Agriners. Oke, jadi untuk bisnisku itu namanya botanikologi. Nah, kenapa sih aku ambil botanikologi itu sebenarnya? Itu kan aku bingung ya, karena di tahun 2020 kan kita di sini pandemi, jadi kita nggak bisa interaksi kan, saling kita ketemu, kita ngobrol kayak gitu kan, kita nggak ketemu. Terus aku mikir, aku gimana sih bikin bisnis pertanian yang ngilangin stigma kalau pertanian tuh harus kotor-kotoran, harus kita terjun ke lapang panas-panasan kayak gitu kan. Jadi aku berpikiran bahwa aku bikin bisnis pertanian yang sekiranya itu ada seninya, dan di situ juga ada interaksinya serta ada aspek lingkungannya kayak gitu. Kenapa aku ambil botanikologi gitu. Jadi ada unsur pertanian, sosial sama lingkungan. Oke, jadi cakupan bisnisnya ini lebih luas gitu ya, memberikan betul. paradigma yang baru gitu kepada orang-orang tentang pertanian yang selama ini mungkin dipikir kayaknya kalau pertaniannya harus kotor-kotoran nggak sih gitu. Iya, kalau untuk bisnisnya ini sendiri udah jalan berapa lama Kak? Untuk bisnisnya itu bisa dibilang dari 2023 sampai sekarang itu berarti berapa tuh? 1 tahunan lah ya. Jalan 1 tahunan. Nah, ada gak sih perbedaan dari kehidupan kakak nih before dan after punya bisnis? Kalau perbedaannya tuh pasti banyak banget ya. Dari mulai aku mesti lebih sibuk, aku lebih pusing buat mikir anggaran dan lain-lain, terus harus mikir partnership, terus public relation dan lain-lain. Kalau bisa dibilang itu perbedaannya signifikan banget dari aku yang santai, terus gayanya rebahan ini itu main kesana kesini. Sekarang tuh kayak mainnya tuh mikir ini mainku tuh ada benefitnya apa enggak kayak gitu sih. Oke, selama ini ya Kak, banyak orang yang mungkin pengen nih punya bisnis tapi takut sama resiko bisnisnya, misalkan kerugian dari bisnisnya. Karena aku pun sendiri pengen nih punya bisnis tapi kadang mikir kayaknya kalau aku punya bisnis gimana nanti kalau misalkan rugi. Nah, dari kakak sendiri apa nih tipsnya kok bisa berani sih bikin bisnis? Oke, kalau aku sendiri tipsnya tuh ada beberapa ya. Aku nggak bisa nyebutin intinya berapa-berapa, cuman aku sebutin aja gitu. Yang pertama dari kemauan sih. Kalian tuh bener-bener mau bisnis ini apa enggak? Jujur dari aku sendiri kan, biasanya kan Gen Z tuh kalau di Instagram coming soon. Nah itu gimana kita bisa ngilangin kata-kata coming soon di IG personal kita dulu. Yang pertama, terus yang kedua analisis dulu. Kita cari tuh kayak perbedaan produkku tuh dari sisi positifnya, dari sisi negatifnya, terus perbedaannya apa tuh dari yang lain. Misal Kak Angel pengen nih bikin donat. Nah donat banyak tuh bentuknya dan lain-lain, misal diganti dan lain-lain, kayak cari spesifikasinya lagi gitu. Terus yang ketiga menurutku tuh harus berani buat ambil resiko, karena kalau kita nggak tahu ke depan resiko gimana, kita nggak bakal tahu batasan diri kita dan kita nggak bisa berkembang atas hal itu. Oke, berarti lebih ke punya inovasi terhadap produk kita sendiri dan berani ngambil resiko kayak gitu ya. Betul. Terus ada gak sih tips untuk memulai bisnis khususnya bagi pemula yang mungkin Agriners ini belum pernah punya bisnis sama sekali tapi pengen mempunyai bisnis gitu Kak? Untuk tips and trick ya tadi untuk bisnis, kalau aku sih ya tadi seperti kayak di awal, riset dulu, terus kita cari fenomena. Kalau misal yang ini tuh base-nya sosial, kita gimana caranya bikin bisnis yang kita tuh bisa tuh gait sosial-sosial, misal dibikin workshop atau kita bikin gimana pencariannya biar di situ ada interaksi gitu. Jadi kayak kita ambil fenomenanya dulu, terus kita budgeting, kita riset-riset pasar dan lain-lain, baru kita mulai. Kalau bingung tuh gimana caranya kan banyak banget tuh kan, kayak ada referensi dari mulai desain, video dan lain-lain. Terus juga sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi juga yang bantu kita buat edit video kayak gitu untuk branding kita ke depan kayak gitu. Iya, oke. Kalau untuk usaha kakak sendiri nih botanikologi itu apa saja sih yang ditawarkan baik dari produk ataupun jasanya? Oke, untuk yang ditawarkan di botanikologi itu selain produk sama jasanya, itu biasanya kita
Apa ya? Ya kita emang jualnya itu di jasa gitu. Biar kita interaksi dan lain-lain, terus kita buka jaringan. Jadi kalau yang ikut workshop itu kita nggak cuma ikut andil dalam pembuatan produknya tadi, kita di sini juga mulai buat bangun relasi kayak sama-sama apa ya? Orang-orang yang latar belakangnya berbeda-beda gitu loh. Jadi contohnya kemarin itu aku ambil di Paragon Corp. Jadi aku ngisi di Emina sama Wardah kemarin. Itu jadi kayak kita dapat jaringan dari Wardah pusat, dari Wardah regional, terus dari komunitasnya Emina, Gerak yang Ambasador yang di Solo maupun yang di Jogja. Terus kita juga ada relasi juga dari mulai LPPM Pertanian Yogyakarta, terus ada International Student UGM kayak gitu. Jadi kayak lebih ke relasinya banyak. Jadi misal nih kita mau main ke sana. Kemarin kamu ya ikut workshopku ya? Oh iya, ternyata kita temenan gitu. Kita jalin relasi lah kayak gitu. Jadi selain kita nawarin produk, interaksi dan lain-lain, kita juga kayak nambah relasi juga sih. Oke, jadi selain berfokus pada produk dan jasa yang ditawarkan, ternyata punya bisnis itu bisa punya networking yang lebih luas ya? Betul banget. Oke, mungkin selama ini ada kendala gak Kak yang dihadapi selama menjalani bisnis? Kalau kendala mesti banyak ya, karena kan di sini aku handle sendiri dari mulai riset pasar, terus desain, video, terus public relation juga harus nebusin ke ini itu, tanda tangan kontrak dan lain-lain. Untuk kendala tuh pertama di situ, karena aku emang SDM-nya kurang kan, karena semua aku handle. Terus yang kedua, kompetitor bisnis tuh sekarang udah kayak nggak sehat lagi gitu. Kadang ada yang plagiasi plek ketiplek, terus kadang kitanya udah ada ide, kita udah analisis, terus kita udah kasih hak paten tapi tetap diambil gitu. Jadi menurutku tuh kayak yang membatasi aku buat di sini tuh kayak gitu. Jadi lebih ke persaingan bisnis yang sekiranya tuh nggak sehat. Oke. Terus cara kakak mengatasi kendala-kendala atau tantangan itu gimana? Kalau aku sih biasanya aku perbaikin di produk aku. Jadi kan kalau semisal kita diplagiat, otomatis kan kita ambil dari sisi negatif sama positifnya nih. Sisi positifnya, mungkin kita jadi inspirasi dia kayak gitu kan. Cuma sisi negatifnya tuh kadang kita kayak sakit hati, kok ideku dipakai ya dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke peningkatan produknya, karena kan orang plagiat tuh nggak mungkin 100% plek-ketiplek. Kan istilahnya kalau masak beda tangan beda rasa. Iya, nah, kayak gitu kan. Jadi kalau mau plagiat pun ya iso kayak plagiat aja. Yang penting kan kalau brandingnya udah di aku, produknya udah bagus di aku, kenapa aku harus takut ngadepin kalian? Oke. Jadi juga perlu pikiran yang positif ya, khususnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Walaupun emang kadang ada negatifnya dikit gitu ya, tapi ya harus positif-positif aja sih. Ya pasti juga ngerasa kayak kok kesel gitu ya, produk kita yang ide itu kan mahal ya Kak ya. Yang mahal idenya. Iya, malah diplagiasi seperti itu. Oke, Agriners, jadi selain punya bisnis, ternyata Kak Asti ini juga suka ikut perlombaan. Nah, biasanya nih ikut lomba apa aja Kak? Kalau aku sih seringnya ini sih, fotografi, videografi sama BPC. Plan competition gitu. Berarti lebih ke audio visual gitu ya? Kadang kalau pengen enjoy aja ya video fotografi, cuman kalau pengen lagi bakar otak ya bisnis plan. Nah, sejak kapan nih mulai tertarik ikut lomba? Kalau aku dari 2020-an kan, kebetulan kan aku di sini ekstensi ya. Jadi dari UNS aku bawa ke Jember juga. Jadi kayak harus nih di univ pertama juga harus lomba, di univ kedua juga harus lomba. Oke, berarti dari sejak mulai kuliah gitu di UNS. Betul. Ya, nah untuk fotografi sama videografi ini kan biasanya butuh inspirasi gitu Kak untuk mengambil gambar atau mengambil videonya, atau bahkan bisnis plan juga butuh inspirasi atau kayak butuh fenomena nih buat nyusun bisnis plannya. Biasanya tuh dapat inspirasi dari mana Kak? Kalau fotografi sama videografi biasanya aku kayak lihat-lihat di medsos kan, yang fotografi gitu, kayak misal punyanya si Bastian atau siapa dan lain-lain. Pokoknya yang intinya tuh kayak fotografi, videografi. Cuman kalau urusan bisnis plan tuh biasanya tuh ide tuh muncul dadakan gitu. Jadi kemana-mana tuh sekarang aku harus ada kertas. Jadi kayak misal beli es tebu, ini kok ampasnya ada nih, kayaknya enak nih dibikin buat bisnis dan lain-lain kayak gitu. Jadi lebih kayak kalau ide buat bisnis tuh munculnya dadakan. Cuman kalau fotografi emang harus mikir ya, jadi kayak yang harusnya mikir nggak mikir, yang harusnya mikir pokoknya intinya kayak gitulah kayak gitu kan. Jadi lebih riskannya tuh aku lebih nggak pedenya tuh kalau malah lomba fotografi. Kalau di BPC kayak gitu malah yalah happy-happyan, hoki-hokian aja, siapa tahu menang gitu. Jadi kalau bisnis plan itu kayak sering tidak terduga gitu ya Kak, tiba-tiba kayak ini kayaknya idenya cocok nih, terus lihat di IG tuh ada lomba cocok, ya udahlah masukin kayak gitu. Oke, selama ini
udah apa aja Kak penghargaan? Baik dari videografi atau fotografi sama bisnis plan itu? Kalau fotografi tuh 2 nasional, sama kalau BPC tuh kemarin di Harapan 2 sih di Unair. Cuman kalau yang lain tuh cuman baru isai-isai dan lain, cuman paling finalis dan lain-lain gitu. Jadi kayak belum berani kalau mau aku show up penghargaanku ini karena masih belum pede kan, belum, kan kata orang kalau juara tuh 1 2 3 gitu-gitu, jadi aku kayak malu, insecure. Untuk persiapan lombanya nih biasanya berapa lama Kak? Untuk yang bisnis plan? Kalau yang bisnis plan tuh biasanya 2 mingguan. 2 mingguan. Jadi kayak 3 harian buat riset, terus yang 1 mingguan buat ngitung perduitan gitu ya, finansial. Cuman kemarin tuh nggak tahu kenapa hoki aja kepake kali ya. 2 hari. 2 yang hari? Unair. Sebanyak itu, proposal sebanyak itu 2 hari? Ya bener, 2 hari terus tiba-tiba kan kayak aku sama timku, yalah nggak usah dibahas lah, bodo amat, kerjain, udah lupain aja gitu kan. Tiba-tiba dapat congratulation nih apa gitu kan. Itu untuk lomba yang di mana Kak? Yang di Unair. Yang di Kita juga nggak Unair. expect kan kalau tembus gitu, karena emang lah ya udahlah 2 hari mau berharap apa dengan bisnis 2 hari gitu kan. Ya ternyata malah lolos. Terus kemarin yang mikir bener-bener sebulan malah nggak tembus. Oke, biasanya gimana nih Kak perasaannya pas menang atau kalah? Biasanya kan kalau menang udah pasti happy nih, kalau misalkan kalah tuh gimana sih rasanya? Kalau kalah tuh nyesel sih ada ya, cuman kadang aku mikir juga ini nyeselku tuh gara-gara aku timelinenya kemepetan atau emang aku udah timeline lama cuman hasilnya nggak sesuai, cuman lebih ke kayak alah kalah ya udahlah, orang aku nyusulnya juga cuman seminggu, jadi kayak nggak terlalu sedih-sedih banget, nggak terlalu kecewa banget karena emang aku nggak ada preparation di situ. Tapi pernah nggak sih Kak kalau misalkan ini kalah nih lomba, tapi sudah dipersiapkan secara matang gitu, pernah nggak sampai ngerasa kayak aku nggak mau lomba lagi, aku capek gitu? Pernah nggak ada perasaan kayak gitu? Pernah, kemarin banget malah, karena kan itu udah aku udah risetnya tuh dari mulai aspek sosial, lingkungan dan lain-lain udah aku teliti, udah aku tahu sih sistemnya gimana. Oke, nih aku yakin lolos nih, ini yang ikut dikit, ideku bagus dan cakupannya juga luas gitu kan. Ini harusnya lolos gitu kan. Ternyata enggak, kayaknya ini lomba terakhir, pertama dan terakhir lagi deh di ini. Kayaknya aku nggak mau ikut lomba lagi di ini. Cuman kemarin tanggal pamsetnya, kayaknya kita harus ikut ini lagi. Muncul lagi semangatnya pas lihat ada gitu. pamflet perlombaan. Apalagi kalau di TikTok kan ada apa sih JJ yang jedek-jeduk itu loh. Kayaknya ini kalau aku menang enak nih dibikin JJ, ya udah deh lomba lagi biar menang buat bikin JJ tapi ya bukan buat yang lain. Oke, motivasinya juga ternyata bisa loh, motivasi dari pamflet sama lihat JJ gitu ya Kak. JJ sekop-sekop. Enggak canda dong. Oke, mungkin boleh di-spill nih Kak, apa sih topik dari bisnis plan-nya waktu pas di Unair? Kalau itu tuh aku ambil yang tadi, yang seni pertanian modern gitu, itu yang di Unair. Terus kemarin itu aku kolaborasiin antara itu energi terbarukan sama tourism. Jadi kayak konsepnya itu, nggak apa-apa nih ya spill. Iya. Jadi boleh di spill, bisa jadi aku ambil di salah satu inspirasi Agriners. Oke, boleh. Ini ambil di salah satu daerah di Yogyakarta yang di situ tuh wisatanya tuh bagus kalau sunset gitu kan. Jadi itu aku kombinasiin antara goes sepeda, lihat panel surya, belajar pertanian organik, sama kitab pelestarian alam. Jadi kayak lepas tukik, nanam bakau kayak gitu-gitu. Nah itu yang nggak lolos. Saya kayak ya ampun, padahal ini aku udah mikir banget tapi kok nggak lolos ya. Oke, jadi itu idenya cukup menarik sih Kak. Bagus juga, soalnya wisata tapi juga ada edukasinya gitu kan. Seringkali wisata kayak cuma lihat pemandangan alam yang indah gitu, tapi ini juga punya experience dan juga edukasinya gitu ya Kak. Terus nih mungkin bisa di-spill Kak tips untuk mengetahui info lomba dan gimana sih cara menangin lomba itu. Mungkin yang pertama cara tahu info lombanya itu dulu. Oke, untuk tahu info lombanya kan sekarang di Instagram ada ya kayak infolomba.id lah info lomba mahasiswa dan lain-lain kayak gitu. Terus biasanya tuh kalau kita udah search tuh kan info lomba, biasanya di timeline tuh muncul terus. Ya kan, kayak lomba apa di explore karena kayaknya interest kita ke situ gitu. Kayak gitu. Terus aku tuh gimana ya? Ya nggak aneh atau gimana ya? Aku tuh suka cari lomba yang sekiranya bergengsi lah. Walaupun emang aku nggak tahu diri gitu ya batasanku di mana, cuman kayak ya udahlah ikut aja, siapa tahu lolos kayak gitu. Jadi kayak infonya tuh lebih ke Instagram, biasanya di TikTok juga ada kayak gitu kan. Terus biasanya di iklan tuh di Instagram di story gitu kan, di screenshot kirim.
mau ikut ini nggak deh, mau ikut ini ya dah ayo gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau ikut lomba ini nggak harus menang sih Kak, tapi karena kita ikut banyak lomba itu kita bisa dapat banyak pengalaman nggak sih dari situ. Apalagi kalau lombanya tuh di luar kota kan, sekalian jalan-jalan gitu. Nah terus tips untuk menang lomba, khususnya mungkin dari persiapannya, bagaimana koordinasi timnya atau apa aja yang harus dipersiapkan gitu, mungkin boleh di-spill dulu dari yang lomba fotografi atau videografi. Oke, untuk tips fotografi itu yang pertama, foto itu harus ada ceritanya gitu. Jadi kayak gimana caranya aku tuh hadirin foto selain visualnya bagus tuh juga ada ceritanya. Jadi kayak semisal kita ke pasar tuh kan, ke pasar kita udah tahu nih, oh kita ke pasar tuh karena mau ngefoto orang, di situ juga ada kegiatan dan lain-lain. Terus tiba-tiba ada kucing nongol di bawah atau apa, pokoknya cari fotografi sama videografi itu yang ada ceritanya. Itu menurutku lebih bagus. Mungkin lebih bermakna gitu ya. Terus kalau untuk persiapan bisnis plan, khususnya tadi mungkin Kak Asti sempat mention ada tim gitu ya di situ. Gimana sih punya koordinasi yang bagus antar anggota tim itu? Kalau menurut aku diusahakan cari tim itu yang sekiranya kita kenal dulu, yang kita bener-bener kita bisa bangun chemistry sama dia dan lain-lain, kita udah tahu karakternya dia kayak gimana. Karena emang kalau kita udah punya tim, tiba-tiba kayak ayo kita lomba semangat di awal doang, terus tiba-tiba ya aku capek dan lain-lain, itu kayak menghambat banget. Jadi pertama tuh harus cari tim yang sekiranya kita tahu karakternya, terus mau kerja bareng. Yang kalau nugas aja kita kayak, kalau nugas pun kita nggak mau kan, kayak ada yang numpang nama doang, nah kayak gitu. Jadi cari yang karakternya kita tahu, terus bisa kerja bareng, komunikasinya juga bagus, dan kalau ada apa-apa diomongin di awal. Kayak jadi nggak mendem sendiri gitu. Semisal pengen kayaknya kita bagus gini, ya udah bilang aja, nggak usah ntar kayak pas kalah tiba-tiba harusnya tuh kita kayak gini. Nah itu yang harus banget dihindari sebenarnya. Jadi kerjasama dan komunikasi yang baik ya Kak, supaya tim itu seenggaknya bisa menjalin kerjasama yang baik gitu. Jadi kalaupun kita kalah pun kita juga evaluasinya bareng, kayak oh ini kita kurangnya bagian ini, oh ya udahlah berarti kita emang harus perbaikan ini. Coba kalau kita di awal orangnya yang susah kan, kayak kita harusnya gini nih, kan beda lagi, kayak konteksnya lebih ke negatif kan. Kalau kita emang kerja bareng kan kita bisa bangun chemistry yang positif. Oke. Mungkin bisa dikasih tahu nih Kak, sekarang lagi mempersiapkan lomba apa? Kalau lomba, kalau BPC itu kemarin di BUMN, salah satu BUMN, terus sama di salah satu univ di Jawa Barat, itu baru running. Terus kalau lomba fotografi belum, aku baru pengennya tuh di bisnis plan karena emang lagi bakar otak. Walaupun ada dua rencana lomba di depan. Walaupun tugasnya emang banyak, kayaknya harus ada pengalihan pikiran lagi selain pikiran. Oke, semoga persiapannya lancar ya Kak, semoga bisa menang juga. Nah kalau lihat dari obrolan kita sebelumnya nih Kak, kayaknya Kak Asti nih suka sibuk gitu ya, suka menyibukkan diri dengan lomba-lomba dan juga bisnis gitu. Nah gimana sih cara untuk manajemen waktunya gitu, sedangkan kan agribis ini juga cukup banyak tugas khususnya dari praktikumnya gitu Kak. Oke, ini dari segi apa dulu bisnisnya? Iya. Kalau segi bisnis tuh, kan aku kebetulan ngelola beberapa bisnis. Jadi kalau yang botanikologi itu, aku awalnya pengen running di sini kan, cuman aku belum nemuin supply chain-nya. Jadi kayak aku botanikologi itu aku fokus running di Solo aja, Solo Yogyakarta. Cuman kalau yang ternak lele itu emang aku harus di Solo gitu kan. Jadi aku kalau bisnis yang dua itu aku kesampingin dulu, jadi aku fokus ke kuliah dulu. Terus kalau yang fotografi itu aku bisa di mana aja, jadi bisa di Jember, bisa di Surabaya dan lain-lain. Cuman kalau ngatur waktu itu, jadi gini, kalau aku kan semester ini 24 SKS, jadi aku tuh catat dulu di catatanku tugas dan lain-lain. Aku deadline ini tuh H-5 pengumpulan, jadi aku udah harus selesai. Jadi aku running dulu, terus kebetulan kan aku sibuknya kan di hari Senin sampai Kamis. Otomatis Jumat, Sabtu, Minggu free dong. Aku nggak mau di Jumat, Sabtu, Minggu itu aku ada tugas. Jadi gimana pun caranya Jumat, Sabtu, Minggu itu minimal satu lah, maksimal satu aja. Jadi bener-bener di hari Kamis semua tugas minggu aku kerjain, aku begadang sampai pagi. Yang penting Jumat, Sabtu, Minggu itu aku istirahat. Tapi jangan ditiru sih, itu emang nggak baik buat kesehatan. Cuman lebih baik buat mental aja karena lebih banyak waktu istirahatnya. Iya, karena perlu juga work life balance itu Kak menurutku, biar nggak cepet burn out gitu loh. Ya walaupun emang di Kamisnya burn out sendiri ya gara-gara emang begadang buat tugas di situ semua gitu. Biasanya untuk manajemen waktu nih,
kakak ada pakai aplikasi gitu mungkin atau ditulis secara manual? Kalau aku ada jadwal sendiri kalau di kamar, aku tempel di sticky note itu, aku ngikuti timelinenya Bu Retno Marsudi. Jadi kayak aku itu harus tidur jam 10 walaupun emang realitanya nggak bisa tidur jam 10 gitu, jadi harus jam 2 bangun. Terus ya biasalah ada ibadah dan lain-lain gitu, ntar tidur dulu sebentar baru ke subuh. Habis subuh itu aku nggak tidur, jadi habis subuh itu aku belajar, kalau nggak masak dan lain-lain kayak gitu. Nanti kalau udah waktunya kuliah ya aku kuliah, balik lagi terus nugas, terus jadi aku tiap hari tuh ngeluangin satu waktu buat aku baca buku yang aku suka. Kalau nggak baca apa sih, berita-berita biar gak ketinggalan banget. Kan kadang kita scroll 24 jam pun ketinggalan berita gitu, jadi kayak aku harus ngeluangin 1 jam buat baca-baca gitu. Kalau dari Kak Asti sendiri tuh menerapkan time management yang kayak gitu tuh mulai dari kapan? Mulai dari aku kuliah sih. Dari semester 1 berarti? Jadi semester 1. Pernah nggak ngerasa kayak berat gitu? Mungkin di hari-hari pertama ngejalanin time managementnya kok kayak berat gitu, harus bangun subuh-subuh juga udah beraktivitas gitu. Ada sih, berat banget. Jadi kayak aku pas awal-awal itu kayak apa ya, genepin waktu. Jadi misal aku bangun jam 5:03, udahlah tidur dulu, santai dulu sampai jam 5:05. Ntar kelebihan lagi 2 menit, genepin dulu. Jadi kayak kayaknya kalau mundur-mundur terus nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi kayak awalnya emang berat banget, tapi aku nyoba itu loh yang metode hitung. Jadi kayak aku 1, 2, 3, kalau aku nggak bangun ya udah karirmu ambiar gitu loh. Jadi kayak kalau kamu mau kesini ya udah kamu kejar itu. Jadi kayak 1, 2, 3, kalau kamu nggak bangun BUMN-mu hilang, kalau nggak lembamu hilang, kalau nggak apamu, mimpimu hilang. Jadi kayak aku harus kayak kalau nggak bangun 1, 2, 3 bangun, 1, 2, 3 ini, 1, 2, 3 ini, kayak gitu. Jadi kayak sampai sekarang tuh kayak harus sat. Jadi kayak nggak ada waktu yang luang buat aku santai, walaupun emang aku kadang-kadang pengen scroll TikTok dulu deh, kayak gitu. Nah, untuk produktif itu ternyata butuh gitu untuk memaksa diri sendiri ya Kak. Nah, dari semua kesibukannya Kakak selama ini, pernah nggak ngerasa kayak burnout banget, kayak kok aku sibuk banget, aku nggak punya waktu sendiri, aku nggak punya free time gitu buat enjoy hiburan yang lain gitu, pernah nggak ngerasa gitu? Pernah banget, kadang sampai mikir aku sih ngejar apa sih kayak gitu. Aku tuh kayak gini tuh kenapa gitu, aku harus apa yang aku kejar, soalnya kan dari orang tua juga nggak ada tekanan, juga mungkin gara-gara lingkungan kali ya, kayak oh ini orang pencapaiannya udah gini, ya udahlah aku mau maksain diri buat ini. Tapi kadang kayak kalau udah titik capek banget, apa sih ngejar apa ya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, lemes nggak bersemangat lagi. Cuman kadang kalau lihat pencapaian orang, aku harus bisa nih, orang ini bisa, kenapa aku nggak bisa. Cuman kadang ya itu mikirnya kayak aku ngejar apa ya, udah jauh-jauh sampai sini dari Solo ke Jember ngerjain ini itu. Oke, tapi dari fase-fase itu kan Kak Asti bisa bangkit lagi gitu, maksudnya ikut lomba lagi, produktif lagi. Gimana sih cara Kak Asti buat manajemen stres gitu? Kalau aku buat manajemen stres itu, pertama aku suka ngelakuin hal yang aku suka gitu. Jadi kayak misal walaupun besok ada tugas, ya udahlah, kayaknya aku hari ini butuh nih keluar. Kalau nggak ngopi ya kemana lah, sepedaan ke Pasar Tanjung, atau kalau nggak kemana lah kayak gitu. Terus misalnya aku dengerin lagu yang aku suka. Jadi sekarang tuh aku mulai nerapin kalau tugas tuh adalah tanggung jawabku yang aku harus selesaiin secepatnya gitu loh. Jadi kayak harus bangun mood dulu, harus dengerin lagu ini gitu. Jadi kalau stres kita kayak harus ini itu, ya aku jalanin aja sih. Oke, jadi tetap dijalanin sambil menjalani juga hal-hal yang disuka. Karena menurutku juga kalau menjalani hal-hal yang disuka itu kayak memberikan energi lagi gitu. Walaupun kadang kita lupa waktu harus ada kerjaan, tapi kita terlalu fokus sama diri gitu. Ya istilahnya kayak nge-recharge energi lagi gitu kan. Nah, terus tips untuk tetap produktif nih gimana Kak? Meskipun lagi hektik-hektiknya, walaupun itu misalkan tugas kuliah atau organisasi gitu, gimana sih cara? Kalau tipsku tuh, kalau dari awal kuliah emang aku nerapin ya, kalau aku mending capek di depan tapi di akhir lebih santai daripada aku harus kelabakan kayak gitu. Itu untuk tipsku mending. Tapi juga tergantung masing-masing individu ya. Kalau aku lebih ke pepetin dulu tugas di depan, baru belakangnya leha-leha. Tipsku kayak gitu. Sama lebih ke apa ya, ngurangin hal-hal yang sekiranya itu toksik buat aku. Jadi kadang kita punya pencapaian, orang lain gak suka kan, kadang kayak disindir lah. Mesti kan juga kita ngerasain kan disindir,
apalagi sekarang ada TikTok tuh repost, Iya, nah betul. gitu kan. Walaupun emang kadang kita ngerasa walaupun emang itu bukan buat kita, tapi kita kayak ini buat aku apa bukan ya kayak gitu. Jadi mending nge-cut off apa yang bikin distract di pikiran kita daripada kita harus lihat itu gitu. Daripada produktif kita terganggu gara-gara kita lihat hal-hal kayak gitu, mending kita alihin ke yang lain. Kalau emang orang itu iri karena pencapaian kita, ngedistract fokus kita buat hal itu, mending kita makin bikin panas aja gitu loh, daripada kita harus ngapain ya kok dia nyindirin aku nih. Mending kita bikin panas aja sekalian, kita produktif sekalian buat istilahnya tuh bungkem lah orang yang sekiranya bikin distract ke pikiran kita. Oke, jadi jangan sampai pendapat negatif dari orang lain itu malah bikin kita overthinking, terus bikin kita gitu. jadi nggak produktif Iya. gitu ya Kak. Karena pendapat orang lain itu kan ya di luar kendali kita gitu. Nah terus mungkin ada gak sih teknik belajar dari Kak Asti khususnya dalam mempersiapkan mungkin itu ujian atau mengerjakan tugas praktikum gitu? Kayak untuk teknik belajar ya apa ya? Aku ini Podomoro sih. Jadi aku per 25 menit itu aku fokus. Jadi kayak aku matiin sambungan wifi, aku matiin sambungan data buat 25 menit. Jadi kadang kayak teman-teman, kamu ngapain sih? Aku chat nggak bales centang satu. Ya udah berarti kalau aku di chat centang satu ya berarti aku belajar. Itu jadi kayak 25 menit fokus tugas, 5 menitnya buat scroll TikTok kayak gitu. Terus aku tipe orang yang belajarnya itu visual. Jadi aku harus catatanku itu berwarna. Jadi aku kalau mau ujian tuh yang aku ingat bukan materinya, warnanya. Jadi aku kalau ke temanku kemarin ya aku catat warna apa? Warna merah. Oh ya udah. Berarti aku ingat ya warna merah tuh berarti matkul ini, bagian ini, halaman ini kayak gitu. Jadi aku kalau tips khusus tergantung pribadi masing-masing. Cuman kalau aku belajar visual sama yang tadi sih teknik Podomoro tadi. Aku baru tahu sih nama tekniknya karena sebenarnya aku juga menerapkan tapi aku nggak yang 25 berapa tadi Kak? 25. 255. Aku biasanya 40-10. Biasanya di 40 menit itu kalau aku lagi persiapan aku nyimpan HP-ku, aku matiin HP-ku terus aku simpan di lemari supaya nggak ke distract. Kadang kan kalau ada notif masuk tuh pengen dilihat gitu. Kadang malah lanjut scroll TikTok terus gak kerasa berjam-jam gitu kan Kak. Aku juga baru tahu tekniknya tuh kemarin gara-gara Safira. Oh, ternyata aku nerapin ini toh kayak gitu. Berarti sebelum persiapan ujian, Kak Asti ini nyiapin catatan dulu gitu ya Kak? Jadi untuk ngapalin materi tuh aku nggak ngapalin semua, cuman aku bikin cerita. Oke. Jadi semisal harga beras 20.000 Iya. di pasar ini tahun ini, ya udah di pasar ini pada tahun ini membeli beras segini, naiknya segini berarti penurunnya segini kayak gitu. Jadi aku bikin cerita. Berarti lebih ke narasi ya Kak, bukan poin-poin seperti itu. Iya, kadang kayak kalau poin-poin pun aku bikin kayak apa ya? Dulu tuh ada namanya itu catatan bodon. Kalau di SD ku. Jadi catatan bodon itu gimana kita ngapalin pakai teknik yang mudah dihafal. Jadi misal kayak apa ya? Data-data, jenis data kan ada interval dan lain-lain. Nah, kita singkat jadi noir. Nah, kayak gitu. Jadi lebih gampang. Terus kalau dari SD tuh aku ngapalinnya dibikin lagu. Jadi kayak mulai dari dulu kan ada sejarah tuh kan, ada apa matkul sejarah, apa sih IPS ya kalau nggak salah SD. Iya, IPS. Nah, itu tokoh-tokohnya dibikin lagu. Jadi apa sampai sekarang kayak panitia 9 isinya siapa? Sumpah Pemuda gedung mana aja kita apal. Kayak negara-negara di ASEAN tuh dari SD apal karena emang dari dulu cara ngapalinya kalau nggak dibikin cerita ya dibikin lagu, dibikin catatan bodon tadi. Kalau nggak ya tadi catatannya dibikin warna-warni terus pakai teknik yang Podomoro tadi. Nah ini juga bisa jadi tips belajar buat agriners yang khususnya lagi mempersiapkan ujian-ujian supaya lebih mudah dan lebih terstruktur seperti itu ya belajarnya Kak. Nah Kak mungkin sering kali nih ada beberapa teman-teman yang terlalu keras gitu loh sama dirinya sendiri karena melihat pencapaian orang lain mungkin oh si ini juara 1 nasional, aku harus kayak gitu. Jadi kadang dia nggak punya waktu istirahat, dia nggak bisa enjoy kehidupannya dia. Mungkin ada tips gak Kak buat teman-teman? Kalau aku dari tips itu kan kalau aku ya itu tergantung pribadi masing-masing. Cuman kalau aku memposisikan diri jadi orang yang kayak gitu, aku mending kayak kita tahu batas sendiri. Kalau emang kita capek ya istirahat, kalau emang itu mau kamu ya silahkan. Tapi untuk tips sendiri dari aku belum ada sih kalau menyikapi hal kayak gitu karena emang batas limit orang kan beda-beda. Jadi ya udahlah disesuaikan sama masing-masing aja. Cuman yang perlu digarisbawahi ya udah itu kayak kamu harus tahu kapasitas diri kamu baik kesehatan maupun aspek-aspek yang lain. Tapi di sisi lain juga kamu harus memperhatikan juga lingkunganmu.
Oke ya Greeners, kita masuk ke sesi terakhir. Di sini ada sesi Q&A. Hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang udah ditampung sama teman-teman ACDM nih, Mbak. Ternyata Agriners ini cukup antusias dalam podcast ini. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama. Modal awal bisnis ini diperoleh dari mana sih, Kak? Oke, sangat sensitif ya. Untuk modal bisnis itu aku dari biaya sendiri. Jadi kan aku ngelolanya nggak cuma yang botanikologi tadi kan. Jadi aku udah ada pengelolaan yang lain dulu. Jadi berapa persennya aku alokasiin ke bisnis yang baru. Gitu sih. Jadi untuk finansial sendiri aku pakai pakai uang sendiri sih pribadi. Jadi awalnya itu mungkin hasil tabungan dari uang saku begitu kan? Jadi kan aku kan ada yang fotografi tadi kan. Uangnya aku kumpulin buat bisnis. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua nih. Dari yang botanikal tadi kan Kak Asti sempat mention kalau semuanya itu dikelola sendiri gitu kan. Apakah itu karena ada pemikiran kalau kerja sendiri itu lebih gampang dari kerja kelompok atau bagaimana? Oke, kenapa aku kelola sendiri itu yang pertama karena aku punya trust issue tentang bisnis bersama. Jadi nggak apa-apa lah ya cerita dikit. Jadi aku dulu pernah punya bisnis bersama di bidang kuliner gitu kan. Lumayan lah, brandingnya udah bagus dan udah rame juga yang beli. Terus suatu ketika tuh emang kita produksinya banyak, tapi kok ini di label lain gitu loh. Jadi kayak aku kira tuh dia reseller, kalau reseller kan harus pakai label kita gitu kan. Ternyata emang temanku ini ngejual barang lagi dengan labelnya dia. Jadi aku mulai dari itu kayak trust issue kalau mau bisnis bareng gitu. Jadi aku mending ngerjain sendiri, aku handle sendiri, resikoku sendiri daripada aku harus beresiko lagi sama orang-orang yang kayak gitu. Karena emang bangun bisnis itu susah banget daripada harus nge-sustainable gitu loh. Jadi kayak aku mending running sendiri deh daripada harus kejadian berulang lagi. Jadi kan bisnis bersama ini butuh lebih banyak kepercayaan gitu kan, khususnya antara pelaku-pelaku bisnis yang ada di dalamnya. Jadi untuk menghindari resiko-resiko itu seperti itu ya Kak. Pertanyaan terakhir, dari mana Kakak mengetahui dunia bisnis? Apakah sebelumnya pernah mengikuti kelas pendidikan bisnis atau bagaimana? Oke, untuk bisnis sendiri kalau yang yang botanikologi itu pertama aku pernah ikut beberapa kelas juga di Jogja, cuman bukan di bidang pertanian. Jadi kayak misal aku bikin itu kemarin scented candle, kalau nggak bikin kue dan lain-lain gitu. Terus aku mikir ini kayaknya asik nih kalau nggak dunia kuliner aja yang dijadiin workshop juga, bisnis juga. Jadi mulailah aku ambil tuh adaptasi metode-metodenya buat aku terapin ke pertanian kayak gitu. Karena emang unik kan, kalau kan jarang banget orang bikin workshop pertanian gitu. Kapan lagi kan ini di show up gitu, apalagi kayak makin kesini kan dunia pertanian makin generasi mudanya makin dikit yang mau ke situ. Ya udahlah, lumayan nih kalau dibikin bisnis nih ala-ala. Lumayan income masuk, dapat jaringan, kapan lagi nggak mau. Oke, makasih Kak Asti buat jawabannya. Nah, Greeners, kita sudah sampai di penghujung acara karena sayang sekali Kak, ini waktunya terbatas. Mungkin obrolan kita hanya sampai sini saja. Tadi di section pertama kita udah membahas tentang bisnis dan juga tips and trick, di mana kita juga perlu berani mengambil resiko dan juga menciptakan produk yang inovatif atau unik. Kemudian di section kedua kita juga sudah membicarakan tentang tips and trick dalam mengikuti lomba, khususnya tadi koordinasi antar anggota kelompok. Terus bagaimana juga tadi di section ketiga kita membahas tentang time management seperti itu ya Kak. Terima kasih aku ucapkan kepada Kak Asti yang sudah berkenan menghadiri podcast dari ACDM pada hari ini. Mungkin bisa dikasih closing statement nih Kak buat para Agriners. Oke, susah ya closing statement. Ya menurutku ini sih, closing statement itu dari pribadi aku sendiri itu kalau mau memulai yakin aja gitu. Kalau kita mau di dunia media ya itu karyamu, itu hasil olahmu, ya udah show up aja ke media sosial dan lain-lain. Cuman kalau dari semua personal itu, kalau kamu nemuin tantangan itu jalanin aja, karena emang tantangan itu yang bikin kamu berkembang ke depannya. Jadi kalau ada tantangan terabas aja.
Oke, terima kasih Kak Asti. Terima kasih juga para Agriners yang sudah menyaksikan episode podcast kali ini. Ditunggu episode-episode selanjutnya yang tentunya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dengan hari ini. Aku Angelika pamit undur diri. Terima kasih semuanya. ACDM, Real Talk for Real Life.